Terungkap, ini 6 senjata rahasia AS yang mengancam dunia. Perang telah berkembang secara dramatis dengan munculnya teknologi dan senjata yang modern serta mutakhir. Dulu jalannya perang mungkin sangat dipengaruhi dengan seberapa banyak sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekelompok pihak. Namun kini akibat perkembangan teknologi, kuantitas sumber daya manusia tak lagi memiliki peran yang signifikan dalam sebuah peperangan. Sekarang sebuah konflik bersenjata dapat dipengaruhi secara krusial hanya dengan melibatkan satu atau dua orang saja yang bertugas untuk mengendalikan mesin perang canggih, seperti misalnya drone nirawak yang dikendalikan secara remote. Pada masa kini banyak negara justru berlomba-lomba untuk memproduksi teknologi canggih untuk peperangan milik sendiri. Dan untuk menghindari persaingan dengan negara lain, banyak di antara mereka yang berusaha merahasiakan teknologi perang canggih tersebut. Namun tak sedikit pula sejumlah di antaranya yang bocor ke publik. Salah satunya teknologi perang yang diduga milik Amerika Serikat. Dari sejumlah contoh, berikut 6 teknologi dan senjata perang canggih rahasia yang diduga milik Amerika Serikat yang bocor ke publik. Yang pertama ada HAP, High Frequency Active Auroral Research Program atau HAP. Merupakan sebuah proyek yang diinisiasi sebagai program penelitian ionosfer yang didanai bersama oleh Angkatan Udara AS, Angkatan Laut AS, University of Alaska Fairbanks, and Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Bagi fasilitas Universitas HAP adalah pemancar frekuensi tinggi berdaya tinggi yang digunakan untuk mempelajari ionosfer. Tujuan fasilitas itu adalah untuk menganalisis ionosfer dan menyelidiki potensi pengembangan teknologi ionosfer untuk komunikasi dan pengintaian. Teori tentang sisi gelap HAP telah mencuat sejak pertama kali. Fasilitas itu didirikan pada 1993, dicetuskan oleh berbagai pegiat teori konspirasi. Mereka mengklaim bahwa fasilitas HAP mampu membuat cuaca menjadi sebuah senjata. Para pegiat teori konspirasi menyebut bahwa HAP mampu memanipulasi ion di udara dan dengan sengaja memicu bencana alam seperti gempa, badai, banjir sesuai dengan kehendak yang diinginkan AS. Yang kedua ada senjata laser Laos, berlayar senyap di perairan Teluk Persia yang sejak dulu hingga kini menjadi salah satu kawasan maritim rentan konflik. Sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan uji coba senjata canggih teranyar yang eksistensinya dulu hanya dapat dibayangkan dalam film science fiction. Senjata teranyar itu adalah sistem laser penghancur bernama Laos atau Laser Weapon System. Bukan fiksi maupun isapan jempol. Eksistensi Laos benar-benar nyata dan telah siap beroperasi di kapal logistik amfibi USS Pons yang kini tengah berlayar di Laut Teluk Persia. Demikian seperti yang diwartakan oleh CNN pada Selasa. Senjata itu lebih presisi jika dibandingkan dengan proyektil biasa, tak seperti senjata konvensional lain. Laos dapat beroperasi dan ditembakkan ke seluruh target di darat, air maupun udara. Kemudian yang ketiga ada proyektor. Proyektor merupakan sebuah teknologi yang didesain oleh Jerry Pournelle pada 1950-an. Berbentuk sebuah alutsista yang dapat terbang statis di angkasa yang mampu menghancurkan target dari langit. Alutsista itu menembakkan sebuah proyektil berupa tombak sepanjang 6 meter dari angkasa ke sasaran yang hendak dituju. Memanfaatkan energi kinetik dan teknologi kinetik energi penetrator. Tombak itu mampu menghasilkan kekuatan setara nuklir tanpa efek samping ledakan yang dihasilkan dari nuklir. Tombak itu juga mampu menembus ratusan meter ke kerak bumi. Selanjutnya yang keempat ada pesawat terbang induk. Jauh sebelum helicarrier di film laga atau komik Avenger tampak di layar lebar, Amerika Serikat telah merancang alutsista berkonsep serupa pada 1920-an. Saat itu Angkatan Laut AS telah mengeksplorasi potensi pesawat terbang induk taktis bermodel Zeppelin. Gri Paman Sam berhasil memproduksi dua buah, USS Akron dan USS Michael, yang masing-masing diawaki oleh 60 orang dan mampu membawa sejumlah pesawat terbang Sparrowhawk. Namun akibat kegagalan teknis pada USS Akron dan USS Michael yang menelan korban jiwa, AS tak lagi memproduksi pesawat semacam itu dan proyek pengembangan pesawat terbang induk dihentikan. Akan tetapi baru-baru ini muncul rumor bahwa Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA AS membuka kembali proyek pengembangan pesawat tersebut. Yang kelima ada senapan pars. Para penggemar Star Trek mungkin masih ingat kata pasang pasar untuk melumpuhkan dari serial tayangan di masa lalu. Ternyata di masa kini sudah ada senjata yang mirip dengan
serangan itu. Sistem yang dimaksud dikenal dengan senapan PARS, singkatan dari Personnel Halting and Stimulation Response. Sistem itu pada dasarnya adalah senapan laser yang tak mematikan atau non-lethal, yang dipakai untuk membutakan sasaran untuk sementara waktu agar tidak menerobos pembatas militer. Senjata itu tidak menyebabkan kerusakan menetap, tapi musuh dan sasaran hanya lunglai selama beberapa detik, sehingga ada waktu untuk memeriksa keadaan ancaman. Yang kelima ada Active Denial System. Yang disebut dengan Active Denial System memang terdengar seperti alat keamanan bukan senjata. Akan tetapi perangkat militer itu sebenarnya sudah mulai dipakai di Afghanistan. Diduga alat itu nantinya akan segera dijadikan alat kendali kerumunan di AS. Senjata itu berbentuk milik truk satelit. Tugasnya adalah menembakkan radiasi elektromagnetik tak mematikan pada sasaran agar suhu tubuhnya mencapai 50 derajat Celcius sehingga terasa pedih dan sangat tak nyaman. Gagasan di belakang itu adalah suatu teori bahwa sasaran ingin menyingkir sesegera mungkin dari area tersebut dan mereka tidak lagi menjadi ancaman yang efektif.